Sebelumnya saya mau cerita teman-teman bahwasannya beberapa bulan yang lalu saya itu mengalami sebuah kebangkrutan dalam bisnis saya. Jadi bisnis yang sudah bertahun-tahun saya jalani, yang omsetnya sudah miliaran, tiba-tiba saja mengalami sebuah kerugian dari yang tadinya omsetnya sangat besar sampai dengan profitnya minus, sehingga saya nutup bisnis tersebut dan saya meninggalkan hutang hingga hampir 1 miliar. Menariknya teman-teman, setelah saya bangkrut, saya banting setir ya. Jadi yang tadinya adalah pengusaha di sektor bisnis online, kemudian saya berubah menjadi seorang konten kreator, yaitu konten kreator di TikTok. Nah, pada video kali ini saya akan membahas apa sih bisnis yang prospek ya, yang sekiranya bisa kita jalankan di tahun 2025, yang sudah saya alami beberapa bulan yang lalu. Jadi saya hanya menjalankan bisnis ini baru di 2 bulan saja, dan saya sudah mendapatkan income ratusan juta. Jadi cerita setelah saya bangkrut, jadi saya itu mencoba berbagai macam bisnis ya. Dari sisa-sisa modal saya yang saya punya, dari mulai saya bisnis offline ya, menyewa tempat, hingga saya beralih kembali menjadi bisnis online ya. Saya merumuskan suatu hal bahwasannya bisnis di zaman sekarang itu berbeda dengan bisnis beberapa tahun silam. Kenapa seperti itu, Mas? Karena yang membedakan adalah perilaku konsumennya. Bahkan kita lihat sendiri teman-teman, kalau kita jualan hanya mengandalkan sektor konvensional ya. Zaman sekarang udah nggak zaman lagi. Bahkan kita beli makanan pun kita sering menggunakan cara online ya. Kalau kita kembali menggunakan cara zaman lama, kita akan ketinggalan. Nah, setelah saya bangkrut, saya itu tertarik dengan sebuah kontennya Ko Denny Santoso ya. Jadi dia membahas bahwasannya, jadi di era abad ke-21 ini ya teman-teman, zaman itu sudah berbeda. Kalau dulu konsep bisnis itu jadi kita harus punya produk dulu dan menyewa sebuah toko ya. Intinya kita harus punya produk dulu, baru kita bisa mencetak uang atau mendapatkan transaksi ketika sudah punya barangnya. Tapi di zaman sekarang, kita itu nggak perlu punya barang ya. Jadi fokusnya adalah pada suatu perhatian gitu ya. Jadi saya membeli sebuah buku ini namanya Rich Creator Black Book ya. Dan ini saya baru beli ya, setelah saya mendapatkan income ratusan juta ya, baru saya beli. Jadi saya bukan promosi bukunya orang, bukan ya. Nah, kalau kataku Denny, zaman di abad ke-21 ini adalah era informasi gitu ya. Jadi yang dijual adalah sebuah informasi yang bisa kita kemas gitu. Nah, sedangkan orang-orang zaman sekarang di Indonesia khususnya ya, itu masih ketinggalan. Jadi pendidikannya mencetak orang yang bisa bekerja profesional gitu ya. Nah, di tahun 2025 ini, jadi ada beberapa bisnis yang bisa teman-teman tiru ya. Jadi yang pertama itu adalah bisnis informasi yang dikatakan oleh Ko Denny. Tapi sebenarnya teman-teman, ketika saya sudah menjalankan beberapa bisnis tadi, kuncinya itu bukan hanya sekedar kita bisa mengemas sebuah produk digital atau informasi gitu ya. Tapi poinnya adalah gimana kita bisa menjual ya. Gimana kita bisa menjual sebuah produk dengan cara di era sekarang, yaitu go online. Nah, strateginya pun itu berbeda ya teman-teman. Mungkin teman-teman jika pengen lebih lanjut belajar ya, bisa klik link di deskripsi ya. Ketika saya menjalankan bisnis saya kemarin, saya nggak menjalankan hanya sekedar produk digital saja, tapi saya punya produk fisik ya. Karena saya juga punya kelas bisnis online ya. Jadi nggak mungkin saya mengajarkan kepada orang, tapi saya nggak jualan juga gitu. Nah, konsepnya sebenarnya sama. Mau kita jualan produk digital, produk fisik ya, apapun itu. Jadi PR-nya adalah gimana caranya kita bisa memasarkan online dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di judul saya ya, bisnis paling cuan di tahun 2025 adalah bisnis yang go digital gitu ya. Jadi poinnya adalah kita bisa menjual secara digital dulu, apapun itu bisnisnya. Bahkan sekarang banyak yang remeh-remeh ya. Saya lihat ada itu namanya Cak Icang ya di TikTok. Itu dia jualan gorengan sehari itu bisa jual 1 mobil pickup. Bayangin ya, jadi saya nggak pengen memaksa Anda buat berangan-angan yang muluk-muluk dulu. Jadi yang bisa realistis dulu aja. Jadi buat penonton-penonton yang udah punya penghasilan ratusan juta ke atas ya mungkin bisa di skip dulu. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan income ya dari bisnis online, jadi saya akan menyarankan dari yang realistis dulu saja gitu ya. Jadi dia jualan gorengan itu hanya dari TikTok saja menggunakan live gitu ya. Dan masih banyak banget hal-hal yang sepele tapi omsetnya lumayan teman-teman. Sop buah Irina gitu ya, itu omsetnya udah berapa juta setiap hari. Bayangin, hanya sebuah sop buah gitu loh. Jadi apapun bisnisnya itu bisa di online kan di tahun 2025 ini. Kalau kita hanya sekedar jualan ya,
nggak bisa menjualkan secara online, nggak ngerti cara mendatangkan traffic secara online, ya kita akan ketinggalan gitu. Jadi poinnya saya tekankan sekali lagi, bukan tentang kita menjual apa, teman-teman, tapi cara kita menjual gitu ya. Tapi bagaimana cara kita menjual sebuah produk itu dari yang tadinya menggunakan konsep konvensional sekarang menjadi go online. Nah, go online itu juga sudah bervariatif. Jadi kalau kita baru belajar itu sebenarnya sudah ketinggalan karena kita menggunakan cara-cara yang lama gitu. Nah, setiap bulan, setiap tahun itu strateginya sudah berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang pengen instan ya, pengen instan mendapatkan ilmu yang update untuk cara yang sekarang, teman-teman bisa klik link di deskripsi saya gitu ya. Bukan masalah kita menjual apa, tapi bagaimana cara kita menjualnya.